Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang kejuaraan Asian Mitsubishi Electric Cup atau yang biasa kita panggil Piala AFF, di mana kemarin dua grup sudah menjalankan pertandingan pertama mereka. Di grup A ada pertandingan Thailand melawan Timor Leste dengan skor 10-0, Kamboja melawan Malaysia 2-2, lalu ada Indonesia melawan Myanmar 1-0, dan ada Vietnam melawan Laos 4-1. Kalau kita lihat di sini di grup A, Thailand berada di posisi pertama, disusul Kamboja, lalu Malaysia, Singapura yang belum main, dan Timor Leste. Lalu di grup B ada Vietnam, ada disusul oleh Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 poin, lalu Filipina yang belum main, lalu Myanmar dan Laos. Kali ini saya akan membahas tentang pertandingan yang saya nonton ya, yaitu pertandingan antara Indonesia melawan Myanmar. Indonesia datang dengan pemain-pemain yang baru, sama sekali baru ya. Ada debut, ada 7 atau 8 pemain yang melaksanakan debut mereka di timnas senior. Jadi ini bisa dibilang sebenarnya bukan tim senior ya. Jadi sebenarnya tim kelompok umur juga gitu, karena rata-rata U22 gitu. Tapi ada senior juga ya, seperti Asnawi, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Strike ya. Tapi dari umur mereka masih muda sebenarnya gitu. Jadi kita harus jelaskan di sini bahwa ini bukan Indonesia B, itu bukan Indonesia C, itu bukan ini. Ini memang kita fokus pada regenerasi pemain. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, kalau Indonesia B mungkin ya, kalau Indonesia B mungkin adalah pemainnya yang seperti kita lihat di AFF kemarin. Mungkin kalau bisa dibilang timnas B itu harusnya ada pemain full lokal ya, misalnya istilahnya seperti itulah. Misalkan kita taruhlah gitu, timnas B itu adalah tim full lokal seperti Egy Maulana Fikri, tidak ada Ricky Kambuaya juga, tidak ada Hernando, tidak ada Nadeo, tidak ada Rizky Ridho. Banyak ya pemain-pemain sebenarnya di senior juga. Sebenarnya kalau Liga Indonesia 1 dihentikan, sebenarnya kita full squad pun bisa ya, dengan tim lokal tuh bisa banget sebenarnya memberikan cabaran kepada tim-tim squad utama Thailand maupun Vietnam menurut aku guys. Karena mereka sudah teruji di Piala Asia 2023 kemarin dan juga kualifikasi Piala Dunia. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, skuad utamanya adalah pemain-pemain diaspora kita gitu. Tapi untuk startup AFF menurut aku mereka harusnya sih bisa ya, ketika mereka dipercaya turun di Piala AFF ini ya. Tapi sayangnya kan PSSI dan juga Coach Sintayong setelah sepakat ya, dan juga para elemen-elemen di Liga Indonesia, klub-klub juga telah sepakat bahwa yang akan diturunkan adalah pemain U20 atau U22. Karena ini proses regenerasi, karena saya rasa juga ini semua bukan hanya dari keputusannya Erick Thohir atau Sintayong ya, karena saya rasa klub juga memberikan peranan penting dalam keputusan ini, karena mereka bersepakat tentang liga ini di stop atau tidak gitu di Piala AFF. Tapi saya agak menyayangkan juga, karena sebenarnya ini juga kan sebenarnya pertaruhan juga ya. Piala AFF ini sebenarnya pertaruhan juga, karena ada nilai atau poin FIFA yang sebenarnya bisa kita perebutkan juga. Dan tentu ada gengsi juga, terlebih kita belum memiliki gelar juara di situ kan. Tapi kita tetap hargai apa yang sudah disepakati oleh petinggi-petinggi PSSI, dalam hal ini Bapak Erick Thohir. Sebenarnya saya sih nggak masalah ya guys kalau mereka datang dengan U22 sekalipun ya. Sebenarnya saya nggak terlalu optimis, tidak terlalu memberikan harapan yang besar kepada mereka. Tapi terselip ada ya. Siapa tahu gitu kan mereka bisa memberikan perlawanan gitu. Walaupun mereka misalkan dibantai nanti kalah seperti apa, saya tetap apresiasi karena saya yakin apa yang Coach Sintayong lihat dari mereka itu benar-benar akan jadi suatu masa nanti gitu. Kalau kalian ingat mungkin ketika di Piala AFF 2020 yang dilakukan di 2021, di mana ada nama-nama baru di situ. Ada Pratama Arhan, ada Asnawi Mangku Alam, ada Marcelino Ferdinand yang masih belasan tahun. Beberapa pemain muda tiba-tiba ada di skuad utama gitu. Tidak ada lagi nama-nama pemain senior seperti Stefano Lillivali. Itu ya keberanian dari Sintayong yang memang saya sangat suka filosofinya, di mana dia selalu mempercayai pemain-pemain muda ya di skuad senior. Sebenarnya ini sebuah pertaruhan yang sangat besar, tapi saya rasa apa yang
dia lihat pada pemain-pemain ini baru kita rasakan sekarang-sekarang gitu. Marcelino kelihatan bagus, benar-benar bagus, berkembang, benar-benar berkilau ya di bawah asuhan dia. Dia berani langsung angkut ke timnas gitu kan. Lalu ada nama Rafael Strike, tetap dipercaya oleh dia walaupun umurnya masih muda pada saat itu. Justin Hubner juga. Lalu ada Hoki Caraka yang tetap diberi kesempatan. Dan mereka ketika di Piala AFF 2020 itu juga memberikan satu prestasi yang cukup gemilang menurut aku dengan masuk ke final walaupun kita kalah oleh Thailand ya pada saat itu. Tapi menurut aku dengan nama-nama baru seperti itu dan memberikan sebuah silver medal atau runner up, menurut aku itu suatu kebanggaan juga menurut aku. Dan saya rasa spirit itu juga, semangat itu juga yang dibawa oleh Sintayong pada Piala AFF kali ini guys. Atau maaf saya bilang AMEC kali ini ya, Asian Cup kali ini gitu. Dengan tetap memberikan kesempatan para pemain mudanya untuk merasakan gitu atmosfer, merasakan kompetisi besar gitu. Walaupun hanya di skala region aja, tapi menurut aku itu akan mengasah mental mereka, mengasah karakter mereka untuk lebih matang lagi ke depannya. Ya walaupun dengan usia muda U22, tapi melihat permainan kemarin terus terang, terutama di babak pertama ketika melawan Myanmar, agak sedikit mengerikan, agak sedikit mengkhawatirkan. Masih kikuk ya, masih gugup mereka, masih sepertinya meraba-raba, sepertinya masih sedikit tegang gitu para pemain ini. Itu terlihat ketika mereka mendapatkan bola, mereka bingung seperti ingin langsung berikan bola kepada yang lain, tidak mengolahnya terlebih dahulu. Terutama di sektor tengah ya saya lihat Arkan Fikri terlihat sangat bekerja keras sekali sendirian di sana. Beruntungnya timnas senior Myanmar tidak banyak melakukan percobaan berbahaya ya. Sebenarnya sangat khawatir juga guys ketika melihat rekor Myanmar sebelumnya ya, sebelum melawan Indonesia, mereka sempat melawan Lebanon di mana skor akhirnya itu 3-2. Dan itu cukup mengerikan juga menurut aku. Apa yang ditampilkan oleh Myanmar pada saat itu menurut aku cukup menjadi ancaman gitu untuk Indonesia. Tapi setelah babak kedua kemarin dimasukkannya beberapa pemain inti seperti Asnawi Mangku Alam, lalu ada Rafael Strike, itu kok lain ya, agak lain mereka. Kepercayaan dirinya semakin naik, permainannya semakin fluid ya, semakin mencair. Mereka lebih tenang di area tengah juga. Beberapa kali kesempatan diciptakan di situ dan melalui lemparan dari Pratama Arhan yang akhirnya berbuah gol Asnawi walaupun membentur kiper ya, pemain dari Myanmar. Ada Victor Detan juga yang menurut aku cukup bekerja keras, cukup berani sekali. Beberapa kali dia muncul dari belakang untuk melakukan penetrasi, untuk melakukan intercept ke pemain lawan, dan itu berhasil beberapa kali. Dan menurut aku Victor Detan ini harus dipasang nanti ketika melawan Laos di menit-menit awal. Menurut aku harus diberikan kepercayaan lebih dalam bermain, menit yang lebih juga untuk membuktikan diri dia kepada Sintayong. Lalu soal Ronaldo Kouyaté ya, mungkin Ronaldo Kouyaté dia belum memberikan kontribusi yang cukup besar menurut aku. Masih cenderung 50-50 lah ya, so-so aja lah, biasa-biasa aja menurut aku. Lalu ada Robby Darwish cukup bagus Robby Darwish dalam membantu serangan. Jadi ini juga mengurangi kerja dari Pratama Arhan ya, karena dia memiliki throw in yang bagus juga ini Robby Darwish. Jadi sebelah kiri pelempar jauhnya Robby Darwish, kali sebelah kanan pelempar jauhnya Pratama Arhan. Jadi agak sedikit mengurangi beban Arhan di sini. Satu hal yang kurang dari timnas Indonesia menurut aku tetap di sektor tengah ya. Sektor tengah kita harus banyak berkreativitas menurut aku dalam holding ball, dalam kreator peluang ya, menciptakan peluang, dalam memutus serangan lawan. Menurut aku belum ada sosok seperti Ivar Jenner yang bisa menggantikan pola permainan atau skema permainan Sintayong di timnas kali ini. Sebenarnya saya berharap pada Ricky Kambuaya ya, tadinya mungkin bisa lah satu orang seperti, atau mungkin Rahmat Irianto gitu kan, masukkan tim pemain senior, tapi ternyata tetap tidak dipanggil ya. Tapi kita curiga guys ya, curiga aja. Saya rasa Sintayong masih mendaftarkan dua pemain ini, Ivar Jenner dan Justin Hubner guys. Karena kan yang baru diumumkan itu 24 ya. Jadi ya diumumkan 24, saya rasa dua pemain yang masuk ke AFF menurut aku adalah Justin Hubner dan juga Ivar Jenner guys. Saya harap sih mereka bisa bermain ketika melawan Vietnam ya. Saya harap sih bisa sih, mudah-mudahan ya, kita doain aja guys. Tapi apapun ya, saya ucapkan selamat kepada timnas Indonesia U22 ya, bisa dibilang telah berhasil melewati match pertama. Yang saya bisa bilang match pertama itu selalu sulit karena sangat penting sekali.
Selanjutnya lawan Laos mungkin agak sedikit tenang ya, sudah menemukan pola permainan, formasi yang bagus seperti di babak kedua kemarin. Mudah-mudahan hasil positif tetap bisa kita dapatkan, guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.